Halo teman-teman motor plus, jumpa lagi bersama saya Nurul. Kali ini saya lagi ada di markasnya atau bengkelnya nih 27 Matic Project yang ada di Depok teman-teman. 27 Matic Project ini bengkel spesialis, bisa dibilang sih bengkel spesialis motor Matic khususnya Honda Vario series teman-teman. Nah di 27 Matic Project ini ada mekanik ini Bang Anggi ngegarap Honda Vario 25 Old dipakein head punya PCX 160. Nah, kita bakal ulik nih gimana sih cara pasangnya dan kalau kita mau pasang tuh apa aja yang dibutuhkan dan berapa biayanya. Ikuti terus teman-teman. Ini Bang Anggi, ini selaku apa nih Bang? Buat Matic Project? Ya bisa dibilang mekanik lah istilahnya. Bang Anggi mekaniknya buat dulu Matic Project. Ini Bang Anggi ini tadi yang kayak mesin di depan, dia lagi bikin project Vario 25 Odd pakai mesin apa Bang depan itu? Vario 160. Pakai Vario 160. Ya, Nah, sama PCX sama aja. PCX 160 juga sama ya. Jadi nah kita bakal ngobrol-ngobrol nih ke Bang Anggi gimana sih pasangnya ribet apa enggak, terus berapa sih biayanya kalau kalian mau pasang. Nah, kita tanya langsung. Nah, Bang Anggi, mau nanya nih Bang Anggi. Ya. Ini awal mulanya nih mesin Vario 25 pakai 160 gimana ceritanya, Bang? Sebenarnya sih proyek iseng-iseng aja istilahnya. Kemarin kan sempat mau bikin juga bulan puasa kemarin gitu. Buat harian kayaknya pengen coba yang beda gitu. Masa yang nggak bisa hidup kan istilahnya. Iseng-iseng nyoba-nyoba. Ya akhirnya dapat bahan. Sempat kita garap juga tuh barangnya. Pokoknya udah sempat hidup lah istilahnya. Cuman kurang maksimal gitu. Ada yang kurang maksimal. Akhirnya kita bongkar lagi. Kita rapiin lagi. Kita cek lagi satu-satu. Sampai ketemu sekarang hidup nih udah. Sekarang udah hidup nih, udah keras jalan ya. Dan normal juga masih Bang. Udah normal semua. Nah ini Bang, gue mau nanya nih. Ini kan headnya pakai Vario 160 tuh ya. Berarti Ya. kalau mesin bawahnya masih sama semua. Pakai Mesin bawah masih basic Vario 125. 25. Iya. Itu kayak bagian crankcase, terus blok silinder, blok seher ya. Blok seher. Silinder masih pakai bawaan. Ya. Cuma aftermarket ganti. Aftermarket. Ya, sama kertas di custom. Tapi kalau misalkan hidupnya Vario 125 nih Bang Anggi. Ya. Gue nggak pakai kertas custom, nggak pakai blok silinder custom, bisa pakai head 160. Bisa aja sih sebenarnya, cuman pasti diameter piston pasti digedein. Harus gedein. Oh iya. Kayak karena bawaan Vario 160 kalau nggak salah 60 dia. 60. Minimal piston 60 lah istilahnya gitu. Kalau kertas kan bisa standar. Ya. Jadi seher juga kan bisa ngukur lagi kan tingginya. Kalau bawaan 125 itu berapa Bang? Bawaan Vario 125 itu 52,4. 52,4 berarti harus dikorap jadi 60 ya. Iya, pakai blok Vario Pego lah istilahnya. Ya, Vario Pego. soalnya kan kalau pistonnya kecil nanti ke klepnya gedean. Banyak ada 4. Berarti kalau teman-teman mau pakai Vario 160 nih headnya, otomatis harus bore up di pistonnya ya. Iya, pistonnya gedein lah istilahnya gitu. Kita langsung lihat aja teman-teman nih mesinnya. Nah ini dia Bang Anggi ya, mesinnya Bang Anggi. Iya, bagian mesinnya, headnya. Mesinnya. Kelihatannya lebih gede. Iya, lebih gede sih karena gede banget nih kalau dibandingin di head 125 ya. Iya. Ini bedanya dibanding 125 secara dimensi nih Bang Anggi. Apa aja Bang Anggi? Pertama jumlah klep udah pasti. Jumlah klep. Iya, jadi jumlah klep kan ya. bisa jadi 4 istilahnya kan. Terus ya sama aja sih pelatuk klepnya juga kan beda juga. Pelatuk klep beda. Iya. Itu doang paling. Kalau dia lebih panjang apa lebih pendek dibanding bawaan si Vario 125 Bang Anggi? Lebih panjang. Lebih panjang. Ya. Berarti otomatis lo harus merubah itu dong, Tiang, ya. tiangnya. Tiang kita baru sempat ngerubah pakai ini tiger. Tiang rubah jadi Ya, tiga. bisa juga kalau kebanyakan kan mio bore up tuh bagus-bagus bautnya. Pakai itu aja, paling motong berapa senti gitu. Motong berapa senti. Oke. Kalau itu baut tiang 4 di crankcase dirubah apa enggak Bang? Kalau baut tiang yang di crankcase enggak, posisi pannya tuh aman sebenarnya. Kita ngerubah ngakalin di head, di bagian head ya.
Berarti lubang di headnya sedikit ada penyesuaian. Iya, di bagian head mungkin ada yang sempet dicor, dimatiin. Terus kita bikin baut sesuai sama packing bawaan Vario 150. Iya, itu aja sih. Jadi crankcase baut yang diempatnya tuh tetap standar. Cuman kita ngemalnya di bagian head aja. Kita las lagi. Kita las, kita samain sama kayak bawaan Vario 150. Nah, kalau yang gue pikirin bakal ribet lagi nih di bagian itu nih Bang, gigi sentrik nih ya. Nah, kalau gigi sentrik ini sama gak sih sama punya Vario 25 apa beda? Kalau gigi sentrik sama kayaknya. Sama dia. Kemarin sempat ngitung kalau nggak salah 47 dia jumlah giginya. Iya. Nah, itu terus jumlah gigi sentriknya sama. Cuma ada yang sedikit bentuk sih beda. Cuma dia kan agak cekung kalau yang Vario. Kalau yang sentrik PCX 160 tuh rata dia. Rata. Tapi bisa dipakai? Bisa dipakai. Kemarin sempat hidup itu. Sempat hidup, cuman bermasalah di mesin. Kurang enak istilahnya di bawahnya. Apa, nggak jalan gitu. Jalan sih jalan, cuman nggak bisa dibejek sampai atas gitu. Berarti sebenarnya kalau secara sentrik nggak ada perubahan ya masih bisa pakai bawaan ya? Masih bisa bawaan. Rantai keteng kalau rantai keteng bisa pakai bawaan Vario 125. Nah, berubah ya, soalnya secara jumlah mata dia sama ya? Iya. Paling kalau panjangnya sama nggak? Kalau panjangnya kayaknya beda. Kayaknya beda. Oke. Nah, kalau bagian dalam ini Bang, mau bahas bagian dalam mesin teman-teman di headnya. Itu kan ini belinya tuh isi apa kayak gimana Bang? Oh, waktu itu sih sempat beli head copotan. Isi. Tapi kayaknya nggak copotan, head baru. Mungkin kayaknya lost packing atau gimana lost gitu. Packing. Isi lengkap. Jadi pas pertama beli kalau nggak salah dulu dapat kisaran 1,2. 1,2 itu udah termasuk klep. Terus sama per klep, retainer, terus pelatuk in, pelatuk X, noken as. Belum termasuk gigi sentrik, belum termasuk water pump, belum termasuk tutup headnya. Iya. Itu harga segitu. Berarti kalau si ini Bang, si headnya ini masih pakai piston tuh, noken as, terus si klep, per klep masih punya bawaan 160. Masih pakai bawaan kita. Kemarin kan judulnya apa namanya, ngeriset ini kan, ngeriset istilahnya. Judulnya ngeriset. Jadi klep masih pakai bawaan head Vario 160. Klepnya juga masih ukuran 20-17 kalau nggak salah tuh. Dia sama per klep standar, pelatuk standar, gigi sentrik juga standar, nggak didayel. Sama apa sih namanya tuh? Pokoknya masih sistem water pump standar, belum di bypass, masih sistem pakai gigi sentrik gitu. Mutar air radiator ya. Nah, ngomongin water pumpnya Bang Anggi, kan ini ada airnya nih. Itu lubang-lubang airnya sebenarnya sama nggak sih antara di head 160 sama di silindernya 125? Ini kan soalnya blok silindernya masih pakai 125 kan ya? Kayak 150, 160. Iya, masih. Kalau di bagian bedanya sih di bagian blok seher aja. Blok seher. Di bagian blok seher kan kalau basic Vario 125 150 dia di bawah ada tuh. Di bawah. Jadi yang di bawah kita matiin. Jadi pakainya dari samping, dari water pump. Dari water pump langsung geser ke radiator atas bawah. Itu aja. Berarti nggak perlu ada yang bikin jalur baru ya? Nggak perlu. Cuma dimatiin satu aja yang di bagian bawah. Nah, kalau water pump pakai bawaan 160. Pakai bawaan 160. Masih sistem kerjanya masih standar, bawaan 160. Belum ada di bypass. Biasanya kan pakai water pump elektrik. Ya. Kalau kita enggak, masih pakai bawaan standar. Tapi air normal sih, alhamdulillah nggak ada masalah gitu. Nggak overheat ya? Nggak ada overheat, masih jalan normal gitu. Nah, kalau sensor-sensor nih Bang Anggi yang ada di head silindernya? Kalau sensor-sensor sama kayak bawaan pabrik masih. Sama, cuma bedanya yang kita rubah tuh di sensor O2. Kalau O2 160 kan adanya di knalpot, leheran knalpot. Nah, ini saya bikin di blok, di head jadinya. Di bore, jadi headnya di bore, dibikin berat buat sensor O2 itu. Jadi kayak bawaan Vario Mego gitu lah. Jadi posisinya aja itu rubah ya, awalnya di knalpot. Awalnya di knalpot, saya ganti ke atas ke blok. Tapi itu emang udah ada dudukannya apa gimana nih? Bloknya 160. Kalau di blok ada. Udah ada tinggal tempat buat ngebor aja lah, tinggal ngebor sama ngedrat sama jadinya dia bisa kepasang. Jangan-jangan insinyurnya lu juga mau pasang di situ ya? Tadinya kali mungkin. Iya.
Oke, terus kalau sensor-sensor yang ada di head ini berarti semuanya aktif ya Bang? Iya, kalau sensor-sensor semua aktif semua. Aktif dan banyak ya? Semua, iya. Baca sama itu semua. Nah Bang Anggi, tadi kita udah bahas tuntas tuh kayaknya tuh bagian headnya tuh. Kayaknya teman-teman juga udah paham ya. Tadi bagian headnya sebenarnya nggak banyak berubah ya Bang Anggi dari bawaan motor ya. Cuma tadi kalau yang saya garis bawahi tadi kayak ada tiang, lubang tiangnya tuh agak dirubah Bang Anggi buat digeser sama dudukan baut yang duanya tuh yang sampingnya tuh dua dia beda, harus dilas lagi, dibikin bor di baut sama kayak bawaan blok vario yang baut sebelah kanan atas bawah itu. Berarti selebihnya nggak ada perubahan sebenarnya nggak ada yang dirubah. Ya. Nah kalau di bagian kan kalau ubahan ini kan tadi udah masuk itu di Bang ya, udah tambah bore up, terus klepnya tambah jadi 4 yang awalnya 2, otomatis kan bahan bakarnya tuh butuh lebih banyak. Iya udah pasti. Pasti. Nah kalau saya tadinya misalkan lagi tadi kayak injektor itu harus digedein apa enggak? Pakai standar juga bisa. Karena ini posisinya upgrade ya, bore up, jadi otomatis injektor saya ganti, digedein dikit misalnya. CC-nya seumpama dia pakai kan 190. Iya. Kita lebihin jadi 200 cc pakai injektor ya. Bisa pakai 180 juga. Masih pakai, pokoknya nyesuaiin aja lah istilahnya kalau injektor sama kapasitas mesinnya. Berarti ini injektornya 180 cc 180 gitu ya. 180 injektor ya. Tapi kalau terus itu injektor berubah. Nah, kalau kayak throttle body pakai bawaan motor bisa Bang? Apa gimana? Throttle body kalau bawaan 160 beda di posisi sensornya dia beda. Kalau pakai 125 bawaannya 125 bisa, cuman lebih kecil. Ini aja throttle body kita upgrade pakai ukuran 34 RT. Inteknya kita bikin down draft pakai Supra GTR kita custom. Berarti disaranin kalau kalian ngelakuin ini throttle body juga digedein ya? Ya, buat penyesuaian. Iya, penyesuaian aja lah istilahnya. Berapa Bang penturingnya kira-kira yang pas? Kalau kapasitas mesin piston 63 pakai 32 apa 34 enak kok. 32 masih enak ya. Yang penting injektornya aja. 180 cc lah istilahnya. Nah, terus bagian ECU nih Bang ini kan tadi udah berubah injektor, terus throttle body dirubah juga. Nah, ECU-nya nih yang otak ngirim perintahnya nih dirubah juga apa enggak? Kalau ECU saya masih pakai ECU standar KJTR Vario 1256. Bisa tuh aman ya? Aman. Karena ya injektornya basah. Cuman kalau untuk limit lebih bagus lagi dia di mapping atau pakai ECU racing gitu. Cuma kalau buat harian ECU standar masih cukup lah istilahnya. Masih gitu. Aman ya, sebenarnya pakai standar. Masih aman. Kalau budget standar sekarang juga lebih banyak ya pilihan Bang. Banyak. Kayak mapping bisa di mapping lebih murah istilahnya kan. 300.000 selesai. Iya, cuman kalau itu kan ada yang pengen pakai ECU racing. Ya, pakai ECU racing lebih enak lagi. Bisa lebih enak lagi ya. Lebih banyak fiturnya ya kalau lebih banyak. Tinggal kembali lagi pilihan kalian. Tapi kalau budget terbatas pakai ECU standar buat motor pickup juga masih aman. Masih aman pokoknya. Kita juga kemarin pakai itu sempat pakai harian. Nah, terus lanjut ke bagian belakang nih Bang. Kalau ubahan kayak ini di depan nih, ke CVT ngerempet nggak sih? Kalau CVT sebenarnya penyesuaian aja. Penyesuaian. Kita kan paling kan biasanya kan kalau spek-spek gede gitu kan paling kalau CVT-nya keentengan kan kecepatan bawahnya apa juga bisa limit gitu kan. Jadi kita nyesuaiin aja, setting sendiri lah istilahnya. Nggak bisa nentuin pakai per ini enak. Soalnya kan balik lagi ke gaya bawa motor kita sendiri. Iya, jadi kita nyeting aja sendiri. Itu opsional ya. Iya. Nah, Bang Anggi, ini mau nanya lagi nih. Kalau ubahan kayak tadi tuh kira-kira sebenarnya naikin performa motor atau gimana Bang Anggi? Pakai head si 160 ini. Kalau kita buat perubahan gitu sih sebenarnya performa masih naik sih. Masih naik. Apalagi kalau ditambah di-upgrade bekas istilahnya kan. Look seher, headnya di custom lagi udah pasti naik performa sih. Ya soalnya nih pakai 160 ini headnya teman-teman tadi kata Bang Anggi juga harus pakai piston dinaikin tuh jadi 60 mili ukurannya. Ya, jadi otomatis motor harus di bore up, makanya power mesin juga pasti bakal naik gitu. Nah, ini motor-motor harian aman Bang Anggi pakai ubahan kayak gini. Kalau buat harian sebenarnya aman sih. Yang penting kita bisa nyesuaiin kompresi aja. Kompresinya jangan terlalu tinggi ya. Terlalu gede gitu. Kalau buat harian kan kita nyari yang enak tapi awet gitu istilahnya. Enak tapi awet, jadi kita nyesuaiin kompresi lah istilahnya. Nah ini paling penting teman-teman.
Kira-kira Bang Anggi, kalau ada orang nih mau ngelakuin ubahan yang sama kayak di motor tuh pasang di headnya PT160 atau Paracet 60 di KZR nih atau Paracet 25, itu biayanya habis berapa Bang Anggi? Waduh, kalau soal biaya ya kemarin sih kalau bikin dari nol ya, kalau bikin dari nol, tapi ini belum termasuk kerkas sama blok seher. Ya. Karena kemarin kerkas sama blok seher udah ada. Ya. Nah kalau kerkas itu harus diganti apa enggak Bang Anggi? Kalau kerkas selera, dia Selera. punya motor, dia Ya. mau disedot up, apa dia pakai kerkas standar. Iya, itu opsional kali ini kerkas ya. Iya. Nah, Kalau misalkan kita kemarin ngubah head aja, terus pistonnya kan, iya. kita Piston. estimasi tuh kemarin tuh dari head, isi lengkap, eccentric, sensor-sensor, water pump, estimasi habis kurang lebih 4 juta. Kalau buat barang sama kelas semua. Itu Beli baut tiang. iya. Oke. Berarti buat beli barang-barang sama ngerubah-ngerubahnya sedikit itu sekitar 4 juta tuh, Ya, Bang. barangnya. Tapi itu berarti belum termasuk ongkos buat Belum termasuk ongkos, belum boarding istilahnya kan kemarin karena motor pribadi istilahnya kan kita kan hitungnya ya itu aja barang-barangnya dulu yang penting istilahnya. Jadi buat teman-teman yang mau bikin kan udah ada bayangan oh sekian barangnya ini gitu aja. Kira-kira ongkosnya berapa Bang? Ada bayangan nggak? Ongkos ya tergantung sih, nggak Tergantung. nyampe 1.000 sih kayaknya. Nggak sampai 1.000. Nggak sampai 1.000. Berarti kalau ya 5 jutaan bisa lah ya. Estimasi Masih ya, estimasi 5 segitu. jutaan udah terima beres ya. Iya. Kurang lebih tapi. Kurang lebih. Takutnya kan ada yang pengen berspek gitu kan, ada yang kerangkas pengen diganti, bloknya mau pakai ini, tergantung dari yang punya motor lagi kalau itu soalnya. Nah, jadi itu tadi teman-teman ngobrol-ngobrol gue bareng Bang Anggi. Semoga ngejawab ya Bang Anggi. Jadi nggak penasaran lagi nih. Ternyata menurut Bang Anggi juga tadi udah banyak sebenarnya bengkel-bengkel juga yang lain bikin kayak gini nih. Nah, salah satunya Bang Anggi ini dari 27 Matic Project. Jadi Vario 125 yang old dipasangin si headnya PCX 160 ya. Nah, tanya pamungkas nih Bang Anggi tadi kelupaan. Kalau ini kan yang old ya, yang KZR pakai KZR. bohlam ya. Kalau Vario 125 yang LED atau yang lebih 150 mudanya LED yang 50 gitu ya. LED itu kayak gimana? Bisa nggak pakai? Bisa sama aja kok. Sama. Dari basic mesin sama aja. Oh, basic Vario mesin sama. 125 bohlam KZR, Vario 125 LED, terus 150 LED new, 150 LED out sama. Bahkan sama becek lokal juga sama. Yang K97 sama. Mesinnya sama aja. Pengerjaannya juga sama ya berarti? Pengerjaannya sama aja. Berarti bisa tuh teman-teman. Kalau motor kalian yang LED juga jangan berkecil hati karena bisa dikerjain tuh Bang Anggi. Bisa. Oke teman-teman, semoga informasinya bisa membantu atau menginspirasi kalian. Kalau kalian mau Iseng-iseng pengen bikin. mau bikin, nanti ini ada kontak Bang Anggi nih di bawah sini nih, ada nomor telepon sama alamat bengkelnya. Nah, buat kalian yang suka video ini bisa tekan tombol like, subscribe buat yang belum. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.